Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceketer untuk para peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara. Kehabisan air lupa nggak terkontrol ternyata. Baru berebut ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ngedrop ya. Tapi enggak lah, barusan berapa ini, mungkin 10 menit. Salam ternak untuk para peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara. Kali ini coba kita membahas pembahasan masalah karakteristik umum puyuh itu seperti apa. Banyak sekali timbul pertanyaan dari pembelajaran. Mungkin dari sini bisa kita amati, bisa kita dalami karakteristik puyuh itu seperti apa. Puyuh itu mempunyai kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Ya, puyuh ini mempunyai eh, untuk menghasilkan keturunan. Ya, mana? Coba saya ambil sampelnya dulu. Kalau nggak kita megang puyuh, berarti kita nggak ternak puyuh gitu loh. Coba ya. Nah, ini besar sekali. Karakteristik umumnya puyuh. Puyuh ini mempunyai kemampuan untuk menghasilkan keturunan 3 sampai 4 generasi dalam 1 tahun. Ini karakteristik umum puyuh, ya. Dia bisa mempunyai keturunan 3 sampai 4 kali generasi per tahun. Puyuh juga mempunyai siklus hidup yang relatif pendek, kawan. Ini karakteristik yang umumnya puyuh itu seperti apa. Setiap puyuh jenisnya mungkin blaster, mungkin peksi, golden, itu karakteristiknya sama, kurang lebih sama, walaupun memang ada keunggulan-keunggulan tertentu dan ada keunggulan-keunggulan yang lain. Tetapi kurang lebih karakteristik itu sama ya, karena puyuh ini dalam setahun itu mampu mencapai membuat generasi 3 sampai 4 kali keturunan gitu loh dalam 1 tahun. Terus permajaannya seperti apa? Nanti kita bahas di metode selanjutnya. Puyuh juga mempunyai siklus hidup relatif pendek dan mulai bertelur pada umur 45 hari. Ya kan, siklusnya pendek, dia 45 hari itu sudah bertelur. Mana telurnya tadi? Hah, ini 45 hari itu sudah mulai belajar bertelur, kawan. Nah, ini si puyuh ini bertelurnya di sini gitu. Jadi kalau karakteristik itu kurang lebih sama ya, walaupun itu berbagai jenis puyuh ada di situ. Terus kemudian selain itu pertumbuhan dan perkembangan sangat cepat. Pertumbuhan perkembangan sangat cepat. Itu adalah karakteristik puyuh. Pertumbuhan dia cepat. Umur 45 hari itu sudah mulai bertelur. Terus kemudian dia di akhirnya itu kurang lebih ya 1,5 tahun. Itu rata-rata umumnya karakteristik puyuh itu seperti itu. Terus kemudian dari dia produksi telur puyuh itu, 1 ekor puyuh mencapai berapa? Biasanya 1 ekor puyuh itu mencapai 130 sampai 300 butir per tahun. 300 butir. 1 tahun itu 365 hari. Berarti 65 hari dia tidak bertelur dalam 1 tahun. Terus dalam 1 tahun dia 300 hari dia bertelur. Banyak ya? Ya, setahun itu kan 365 hari. Itu rata-rata puyuh bertelur itu sekitar 300 kali dalam setahun. Wah, apa ndak leder? Ya, itu karakteristik umumnya puyuh seperti itu. Terus kemudian dia ya relatif pendek memang, 1,5 tahun itu sudah mulai akhir. Kalau untuk telur puyuh ini kalau kita timbang sih rata-rata sekitar 10 sampai 11 gram ya dalam satu ekor dalam satu butir kok ekor. Dalam satu butir telur ini 10 sampai 11 gram kalau kita timbang. Itu yang masa
Normalnya seperti itu. Satu ekor puyuh itu 10 sampai 11 gram per butirnya. Setiap butirnya seperti itu. Dibandingkan berat telur puyuh dengan rata-rata berat badan puyuh betina. Nah, yang hanya sekitar 120 itu berat puyuh. Biasanya puyuh jantan itu ya. Yang beratnya 120 sampai 160 gram saja setiap harinya. Nih, setiap hari seekor puyuh dewasa hanya menghabiskan pakan 22 sampai 23 gram. Relatif memang rata-rata karakteristik puyuh seperti itu, kawan. Dalam 1 tahun itu mampu menurunkan generasi 3 sampai 4 generasi. Terus kemudian puyuh ini relatif umurnya itu pendek, semuanya cepat, semuanya instan. 45 hari sudah belajar bertelur. Kemudian telur ini rata-rata dalam satu butir itu 11 sampai 10 sampai 11 gram. Kemudian kalau berat itu biasanya dari 120 sampai 160 itu rata-rata. Rata-rata seperti itu. Kalau bertelur ya 160-an. Kalau belum bertelur ya 120 belum bertelur. 160 itu rata-rata bertelur kalau untuk beratnya. Dari sumber-sumber yang lain seperti itu. 160, 170 itu sudah mulai bertelur dengan berat yang seperti itu, kawan. Nah, dari situ kesimpulannya bahwa memang karakteristik yang umum untuk puyuh ya di situ tadi, karena relatif dia lebih cenderung pendek, lebih cenderung cepat. Jadi kalau mau ternak, mau mencari hasil ya lebih cepatnya ya kita ternak puyuh. Karena apa? 2 bulan sudah ketemu hasil. Nah, itu kawan. Jadi karakteristik umumnya puyuh seperti itu. Kita pembahasannya di situ. Ya, saya juga belajar dari sumber-sumber yang lain juga untuk informasi ke rekan-rekanku semuanya juga kita berbaginya di situ. Karakteristik pada umumnya, entah itu puyuh jenis apa, itu karakteristiknya sama di situ. Nah, mungkin ya sedikit sekelumit tentang karakteristik umumnya puyuh seperti apa, ya itulah tadi cuplikan kita sedikit di situ, nggak usah panjang-panjang. Nanti kelamaan durasinya malah bosan penonton kita. Jadi kita berbagi informasi itu singkat, padat, jelas gitu. Nah, rekan-rekanku, salam ceketer dari Jambi. Kita mungkin nanti nyambung ke next yang lain lagi. Masih banyak yang akan kita bahas untuk sama-sama pembelajaran di sini. Mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Salam ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawanku semuanya.